Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM 2210975 di LPTK Universitas Bina Bangsa Get Sampena Banda Aceh, Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 pukul 08.00, saya akan melaksanakan unjuk kinerja dengan materi bangun datar segitiga pada kelas 7 di SMP Negeri 2 Babelan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya dan menjadikan saya guru profesional sesuai standar pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember when we still one. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this love. Promise real forever. And now you left me alone. 'Cause you find someone better. You went away with her. And one thing I know. You break my heart, break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I did, thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed your thing into blue. So down in a
Berdoa selesai. Hari. Nih. Lanjut. Pamela. Lanjut ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau, karena kita harus tahu siapa sih pahlawan yang ada di Indonesia ya. Ibu minta gadis ya, sebutkan pahlawan nasional yang ada di kelasmu nih. Gambar pahlawan nasional yang ada di kelas. Kira-kira ada gambar apa di sini? Gambar ya, kayak Australia. Sudah siap? Kita mulai dari beat saja ya. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4. Oke, tepuk ya. Untuk pembelajaran hari ini, kemarin kita untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar yang namanya aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial, ada apa aja aritmatika sosial? Yang pertama kemarin ada untuk rugi, ada lagi yang namanya bruto, tara, dan neto. Oke, sekarang untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai bangun datar ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai bangun datar, di sini sudah ada Ibu buatkan media sederhana. Apa saja yang dimaksud dengan bangun datar? Ya, bangun datar di sini bisa dibagi lagi ternyata. Ya, bangun datar ada yang namanya persegi, persegi panjang, kemudian ada segitiga, belah ketupat, jajak genjang, trapesium, layang-layang, dan lenggang. Ya, bangun datar itu ada berapa? 3. Ada 3. Oke. Prolog. 3 sebutkan. Yang pertama ada segitiga, yang kedua ada segi empat, dan yang ketiga ada lingkaran. Oke, good job ya. Nih, sebelum mempelajari segitiga, kamu harus tahu dulu di sini nilai spiritual apa yang akan dipelajari. Ya, di sini yang pertama kamu bisa yang namanya kayunya di sini, yaitu menghargai dan menghayati ya ajaran agama yang dianut kalian masing-masing. Untuk pengetahuannya, kamu bisa memahami dari konsep nanti secara faktual atau konseptual. Oke, kemudian ada lagi untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga. Ya, kemudian apa sih tujuan pembelajarannya? Oke, yang pertama tadi ya, untuk tujuannya di sini kalian bisa menjelaskan apa sih konsep dari segitiga itu. Ya, nah ini adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama kita memahami konsep segitiga. Nanti apa sih segitiga? Gitu. Kemudian yang kedua, kamu menyebutkan jenis-jenis segitiga ada apa saja antara segitiga satu dan yang lain. Oke. Nah ini pada pembelajaran ini kita menggunakan model yang namanya PBL. Apa sih PBL? Di sini adalah problem based learning ya, berbasis masalah. Jadi ada permasalahan yang kita bahas, kita selesaikan. Ini yang namanya konsep dari bangun datar segitiga. Coba pernahkah kalian melihat gambar-gambar atau ya gambar-gambar yang ada di slideshow ini? Yang pertama di sini ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Pintu. Gambar pintu, pintu rumah ya.
ngelompokin berdasarkan jenisnya? Coba dari gambar ini. Ayo. Alia, coba Alia. Dari gambar yang ditampilkan di slideshow ini, ya, atau di PPT ini, kira-kira bisa nggak kamu mengelompokkan berdasarkan jenisnya? Ya, tadi kan sudah disebutkan nomor urut. Bangku datar itu ada 3. Ya, ada lingkaran, kemudian segitiga, dan segi 4. Nah, dari gambar ini, bisakah atau dapatkah kamu mengelompokkan berdasarkan jenis 3 tadi? Coba, kira-kira dikelompokkan gambar yang mana dengan yang mana jadi satu? Gambar yang mana lagi yang jadi satu? Coba, ayo. Ya, bisa. Coba, kelihatan gambarnya? Lihat ya. Kira-kira yang mana? Gambar yang mana dengan yang mana? Kamu tadi sudah menyebutkan. Yang pertama adalah gambar pintu. Kemudian yang kedua gambar ketupat. Ketiga gambar layang-layang. Yang keempat, ya, yang berbentuk banyak segi 3. Kemudian yang terakhir juga sama, rumah pasir ya, ya, di gurun pasir. Nah, kira-kira dikelompokkan yang mana dan yang mana yang sama? Ya, bisa? Ya, silakan. Di dalam kehidupan sehari-hari ya, nyata, ya, kalian sudah tahu, oh, bisa kelompokkan ini loh segitiga, kemudian ini loh segi 4. Lingkarannya ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Nah, dari gambar ini kira-kira ini saya perjelas ya. Gambar yang pertama, jenis segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Kemudian yang kedua, nih, yang ini ya, yang ini. Nih, yang ini. Yang sampingnya sebelah kanan. Segitiga apa nih? Sembarang. Kalau yang ini? Yo. Masa dibedain? Ini 3. Kira-kira bisa hitung kotaknya nih. Kalau misalnya ukurannya kotaknya sama semua, berarti segitiga sama. Kira-kira sama sisi tidak? Tidak. Enggak. Sama kaki enggak? Enggak. Enggak. Berarti segitiga? Sembarang juga. Oke, yang bawah nih. Sama kaki. Segitiga. Oke. Kemudian? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Yang ini yang terakhir? Segitiga sama kaki. Nah, dari sini sebetulnya kalian bisa, berarti kalian sudah mengidentifikasi masing-masing segitiga. Oke. Saya lanjut langsung ya. Oke. Kita lanjut ke Kita lanjut ke LKPD. Ini kelompok 1 ya. Kelompoknya Felita dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 siapa Alia. Kemudian yang ketiga kelompoknya Pamela dan kawan-kawan. Kemudian yang keempat kelompoknya Hari, Roub dan siapa? Fatha. Oke, perhatikan. Ya, di sini. Dari yang tadi di slide tadi, ya, di slide tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Oke, kita lanjut ke LKPD yang sudah ibu bagikan. Kita lihat di situ. Nah, ya, sebelum mengerjakan LKPD, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya ya berapa menit nih? 30 menit. Yuk. Jadi kamu jawab semua ya. Walaupun nanti edukasinya saya sebutkan tadi. Oke, nomor 1 dulu.
berlari segitiga berapa? Iya, segitiga. Kira-kira nggak melihat. Kalau Dika berlari mengelilingi lapangan basket dari pojok awal hingga pojok kedua. Kira-kira coba mulai dari mana dulu? Mau dari atas, bawah, kanan, kiri, terserah. Ya udah, silakan dibuat. Tentukan dulu titik awal yang mana. Dituliskan 1, 2, 3. Sudah, itu yang pertama. Lanjut dari ilustrasi yang tadi ini, kamu tuangkan ke sini kira-kira luasnya berapa? Jika panjang lapangan basket diketahui 40, menurut kamu segitiga apa nih? Sama sisi siku-siku atau apa? Kamu ilustrasinya segitiga siku-siku ya? Ya sudah, tinggal yang ditanya apa? Luasnya udah ada? Udah dijawab? Yo, luasnya ini udah dihitung. Hitung dulu, ini hitung. Nih, kalikan berapa? Ini bisa coret. Lebih sederhana. Ya, ini dibagi ini berapa? Berapa? Ayo, hitung. Sekelilingnya A tambah B tambah C ya, oke. Ininya 4. Berarti ini berapa? Kamu hitungnya 40 ya? Coba kalau segitiga siku-siku, kalau ini namanya apa? Sisi miring. Kalau sisi miring berarti pakai Pitagoras. Coba tahu rumus Pitagoras? Apa Pitagoras? Di sini sisi miring. Berarti anggap aja M, gitu ya? Jadi A ditambah pangkat 2 tambah B. A-nya ini, B-nya ini. Tinggal lanjutkan. Nah, hitung coba. A-nya berapa tuh? 40. Gitu. Dapat ini. Oke, kita 40 kali 40. Oke. Ini gambar terakhir berarti ini alasnya udah ada, tingginya udah ada, kira-kira ini ilustrasi dari gambar yang oke, silakan digambar. Yuk, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yuk, oke, silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan jelaskan. Oke, sudah jelaskan. Bisa jelaskan bukan tulis. Lintasan pertama yang dilewati oleh Dika adalah yang nomor 1. Kemudian Dika beralih ke lintasan nomor 2. Lintasan pertama yang dilewati oleh Dika itu adalah lintasan nomor 1. Kemudian Dika melewati lagi lintasan yang nomor 2. Dan kemudian Dika melewati lintasan nomor 3. Dan kemudian Dika kembali lagi ke lintasan yang pertama. Membentuk sebuah bentuk segitiga. Segitiga sama sisi.
Bagaimana cara menentukan luas lintasan tersebut? Luasnya ialah 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dapat dari tinggi yang Ya, terus lanjut. Alasnya yang mana? alasnya yang di bagian bawah. Ya. Berarti lintasan keberapa? Lintasan 1 dan 3. ya, itu adalah sebagai oke, kemudian tingginya di 2 ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yo, buat Indonesia Pak. 3. Aurel. Tinggal tuliskan dulu, baru nanti jelaskan ini. Seperti yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kelompok diskusikan. Yo, silakan Aurel. Jika panjang lapangan basket diketahui 45 meter dan lebarnya 25, hitunglah luas yang dilalui dan kelilingnya. Nah, ya, kalau yang ditabel berarti gini ya, tadi yang kosong nih. Kalau yang ditabel, yang tabel pertama sudah ada alas dan tingginya. Kamu hanya menentukan gambar, kemudian luas dan keliling. Kalau tabel yang kedua justru dari soal nomor 5. Nah, ya. Tadi. Oke, yuk silakan. Ada yang ayo, gadis dan kawan-kawan ayo diskusikan. Kalau ada yang bisa menjawab, oke, nanti kasih. Ya, jawabannya sederhana aja lah ya. Buat bikin semangat kelompok yang lain. Jika panjang lapangan basket diketahui 45 meter dan lebarnya 25 meter, itulah luas lintasan dan keliling lapangan tersebut. Cara menentukan luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu 45 dan tingginya itu tadi 25. Cara menentukannya itu adalah dengan mencoret angka 2 dengan angka 45, kemudian 45 dibagi 2 hasilnya 22,5. 22,5 dikali 25 hasilnya 562,5. Kemudian cara menentukan kelilingnya itu adalah dengan menentukan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 1 itu 25 cm dan 25 meter tambah 25 tambah 45 hasilnya adalah 95 meter. Jadi kelilingnya adalah 95 meter. Ya, kita buat kesimpulan dulu ya. Nah, ini ya. Jika panjang lintasan sebagai tinggi dan lebarnya adalah alas, maka apakah yang dapat disimpulkan? Yuk coba disimpulkan kira-kira dengan luas dan keliling. Ya, yang terakhir ada kalian disuruh buat kesimpulan. Itu soal terakhir. Kesimpulan masing-masing kelompok. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, dijawab kesimpulannya. Ayo silakan buat kesimpulan. Bagaimana luas, bagaimana keliling, nah itu kesimpulan. Yuk silakan buat kesimpulan dulu. Sebelum nanti kalau sudah kalian buat kesimpulan, ibu kasih soal evaluasi. Ya nanti. Yuk buat tuliskan kesimpulannya, kelompoknya Farhat, Soub.
Sudah, kalau sudah ya, waktunya sudah habis. Kumpulkan nama kelompok anggotanya dituliskan. Itu ada lembarannya kan ada. Ya, dari hasil presentasi tadi ya ada beberapa yang memang sudah sempurna, tapi ada juga yang masih mungkin ragu ya, gitu ya. Nah, di sini dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3 dan 4 ternyata ya yang lebih sempurna jawabannya ya, itu ada di kelompok 2. Ya, perwakilannya ada. Ya, perwakilannya. Coba yang mau depan kelompok 2. Kenapa saya bilang kelompok 2, nanti alasannya saya bahas. Saya silakan kelompok 2 dulu. Ya, ke depan. Saya mau kasih reward hanya pulpen ya, tapi sederhana. Next, untuk berikutnya buat semangat kalian nanti di kelompok yang lain, pembelajaran berikutnya saya lebih kasih yang lebih lagi. Oke, terima kasih. Ayo. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau tanya, kenapa kok kelompok 2, Bu? Apa, Bu? Ya, alasannya ya. Oke, kelompok 2 kenapa saya tanya? Ya, walaupun tadi ada yang kurang ya kelompok 2, tapi yang tepat, lebih tepat dibanding kelompok lain. Mohon maaf, bukan berarti kelompok 1 tidak tepat ya, cuma memang ada yang kurang sempurna di sini. Yang ini tadi, ya, tidak semuanya berbentuk segitiga sama kaki. Karena di situ penjelasannya, ya, kan di situ penjelasannya hanya diketahui panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar itu berarti panjangnya di sini, gitu ya. Biar saya gambarkan. Oke. Panjang berarti panjangnya yang ini kan, sebagai alas. Alas ini sama dengan panjang. Kemudian ada tinggi atau lebar. Ini lebar. Lebar di sini sama dengan tinggi. Nah, ada sisi yang belum diketahui kan? Ya, tadi. Maka ketika buat seperti ini menjadi sebuah segitiga apa? Siku. Bagaimana mencari sisi yang ini? Gitu ya. Nah, mencari sisi yang itu berarti menggunakan ini, yaitu rumus tiga kurungan. Nggak semuanya bisa ditentukan disebut segitiga sama kaki, sama sisi. Kalau sama sisi otomatis ya, karena cuma satu, sisinya pasti sama semua. Tapi kalau di sini karena ada panjang dan lebar, berarti ada sisi yang panjang, ada yang pendek, gitu ya. Dan ada yang lebih panjang lagi. Ya, yaitu di sini yang disebut dengan sisi miring atau yang namanya hipotenusa, nama lainnya. Ya, tahu hipotenusa? Jadi tahu ya, hipotenusa atau nama lainnya sisi miring. Apa rumusnya? Ini nih, ya, sisi miring sama dengan
Ya seolah-olah itu gambar segitiganya hanya gambar segitiga sama kaki. Padahal segitiga itu ada banyak. Ada apa aja segitiga tadi jenisnya? Segitiga siku-siku, sembarang, sama sisi, sama kaki. Apakah hanya itu? Tidak. Ada lagi. Bisa dilihat dengan apa? Segitiga yang dilihat dari bentuk sisinya. Ada yang dilihat dari bentuk atau besar sudutnya. Ada yang disebut juga kalau dari besar sudutnya ada yang namanya segitiga lancip, tumpul. Nah itu bisa dilihat dari sudutnya. Ya, oke. Tadi kesimpulannya apa? Berarti ya segitiga tadi ya kita buat kesimpulan. Apa sih segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari tiga sisi ya. Nah, kemudian macam-macam atau jenis segitiga tadi ada segitiga siku-siku, sembarang, sama sisi, sama kaki dan yang lain. Kemudian sifat-sifatnya tadi segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Kedua, ya mempunyai 3 buah simetri putar. Kemudian mempunyai 3 simetri lipat. Ada satu lagi apa? Ya, untuk segitiga sama sisi setiap sudutnya besarannya adalah 60 derajat. Sedangkan segitiga sama kaki mempunyai sisi yang saling 2 buah sisi yang kongruen atau sama. Kemudian apa lagi? Mempunyai 1 buah suku simetri putar. Oke, ya. Oke, nanti silakan dipelajari lagi dari modul yang sudah saya berikan. Ya, tadi sebetulnya saya suruh buka modulnya dulu tadi ya. Oke, dari pembelajaran hari ini bisa dilihat ya macam-macam segitiga jenis-jenisnya yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk berikutnya yaitu silakan kalian kerjakan soal tes evaluasi segitiga. Ya, sudah saya share itu di grup linknya. Ya, silakan linknya sudah dikirim ke grup. Yang belum mungkin minta dengan temennya yang ya gadis sama Romel minta masuk sini. Ya, itu soalnya cuma ada berapa soal? Cuma 5 ya. Ya silakan diisi 10 menit cukup lah. Nggak nyampe 10 menit lah. Ya silakan. Kalau kamu sudah paham pasti sudah. Ya, silakan kerjakan soal evaluasinya. Ya. Sudah ada di grup. Kalau yang belum masuk grup, silakan kita linknya. Yuk dikerjakan. Ini ada 5 soal. Ya, kurang.
tadi. Jadi nanti setelah ini kalian akan mempelajari yang namanya segi empat. Setelah mempelajari segitiga, kalian akan mempelajari materi berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu segi empat yang tadi sudah disebutkan. Ada persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Ya, silakan nanti dibuka lagi modul ajarnya di pertemuan berikutnya. Bisa kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran ini. Semangat semuanya, belajar lagi di rumah ya. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. I remember when we still one. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this love. Promise real forever. And I